budaya bermain layang-layang yang ditemukan di Muna berusia lebih tua daripada budaya menerbangkan layang-layang di Cina. Majunya peradaban di Pulau Muna tidak saja ketika pada masa kerajaan. Jauh ribuan tahun sebelumnya, Muna sudah memiliki peradaban maju pada zaman purba. Hari ini, saya akan menelusuri gua-gua untuk mengetahui jejak peradaban manusia purba di Muna. Jejak itu berupa lukisan prasejarah di dalam gua. Gua pertama yang saya kunjungi bernama Gua Metanduno di Desa Liangkobori, Kecamatan Lohia, sekitar 10 km dari kota Raha. Saya ditemani Bapak Lahada, warga yang bertugas sebagai penjaga gua-gua di kawasan ini. Di Muna, peradaban telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya gua-gua dan lukisan-lukisan purba. Pak, sebenarnya di daerah sini, ini sudah ada berapa gua yang banyak ditemukan? 14. Itu semua gua itu ada lukisan-lukisannya? Ya. Boleh lihat ke dalam kita? Ya. Dari penelitian Enkos Akosasi tahun 1977, tercatat ada sekitar 800 lukisan purba di 10 gua dalam kawasan Liangkobori. Lukisan dibuat sekitar 5.000 hingga 9.000 tahun sebelum Masehi pada zaman Epipaleolitik. Ini banyak banget gambar-gambar purba. Dan ini sih saya ngeliatnya sih kayak lukisan anak-anak ya. Cuman ini nilai sejarahnya sangat tinggi karena umurnya diperkirakan sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Nama gua ini Metanduno yang berarti tanduk. Karena terdapat banyak gambar bermotif binatang bertanduk. Dalam gua Metanduno terdapat sekitar 310 buah lukisan. Dari coretan gambar bisa diketahui masyarakat masa itu hidup dari berburu. Ada juga gambar manusia, tidak ada kepalanya. Ini, Oh, oke. yang kepalanya sana. Berarti mereka ini sudah mengetahui juga peperangan, Prof. Dalam kepalanya berarti sudah sedang berperang gitu ya? Perang. Mungkin terbunuh atau bagaimana gitu ya? Ya. Oke, selain gambar ini ada gambar apa lagi Pak? Ah, Di bagian mana dia? gambar perahu, gambar matahari, ada di sana. Gambar perahu menunjukkan mereka telah mengenal teknologi transportasi air. Sedangkan lukisan matahari bermakna sebagai pedoman arah saat bepergian. Kalau manusia zaman sekarang bikin dapur mungkin agak di belakang gitu ya, belakang rumah karena udah ada exhaust dan lain-lain. Tapi kalau manusia purba, dapurnya harus di mulut gua supaya asapnya bisa keluar. Nah, saya pikir tadi warna hitam ini lumut, tapi ternyata bukan. Dia memang asap, bekas bakaran itu jelaga istilahnya. Di belakang gua Metanduno terdapat gua berukuran lebih besar bernama Liangkobori. Itu Pak, guanya? Ya, sudah Itu gua Kabori. Liangkobori. Gua yang menyimpan 160 lukisan di dalamnya diduga sebagai tempat hunian utama. Udah dipakai buat pemukiman. Tempat tinggal. Lukisan di Liangkobori menunjukkan adanya kemajuan cara hidup manusia purba. Yang itu gambar apa Pak? Yang sana? Ini Hah? perahu layar. Perahu layar. Kalau yang di gua pertama tadi dia nggak ada layarnya ya? Tidak layar.
Kalau logikanya sih peradabannya sudah berkembang kali ya. Mereka sudah menemukan teknologi berlayar. Bahan baku cat lukisan diperkirakan terbuat dari campuran tanah liat, getah pohon, dan darah binatang. Nah, tadi Pak Lahada bilang di dalam gua Liang Kobori ini ada kayak semacam gua lagi atau terowongan. Panjangnya sekitar 15 meter. Saya mau coba lihat di dalam kayak apa. Butuh lampu untuk menyelusuri lorong karena kondisi di dalam sangat gelap. Jalan masuk sempit emang ke gua ini. Cuman ternyata di bawahnya ada kayak ruangan besar, ada chamber seperti ini. Dan udaranya cukup segar gitu. Nah, mungkin ada ventilasi di antara jalan masuknya. Nah, kalau kita lihat tekstur langit-langit lubang ini, dia kayak ada semacam berlubang-berlubang juga gitu. Saya sih bukan geologis, cuman tebakan saya sih ini kayak jalur air gitu. Jadi teksturnya unik banget. Ada satu lagi gua yang akan saya datangi. Lokasinya di puncak Bukit Terjal setinggi 80 meter dan kemiringan hampir 90 derajat. Namanya Gua Sugi Patani. Gua ini berukuran kecil dan berlokasi terpencil. Tetapi temuan di dalamnya bisa membalikan sejarah di dunia tentang sebuah budaya. Di gua ini juga terdapat lukisan-lukisan purba. Nah, dari beratus-ratus lukisan yang ditemukan, di gua ini terdapat satu lukisan yang paling menghebohkan. Itu lukisan orang yang bermain layang-layang. Ini Pak ya? Ya, dan pohon kelapa. Kalau dilihat sih memang ini bentuk orang menerbangkan layang-layang. Jadi ini layang-layangnya gitu Pak ya, bentuk segitiga, lalu ini mungkin talinya. Dan ini orang yang kepala dan kaki. Iya. Ini termasuk permainan orang petani. Oh, jadi memang petani-petani dulu yang di sini memang menerbangkan layang-layang. Iya. Dia kasih terbang layang-layangnya dengan menjaga kebunnya. Jangan sampai babi masuk. Oh, oke. Untuk menakut-nakuti hama ya. Dalam sejarah selama ini dikenal layang-layang tertua di dunia berasal dari Tiongkok. Tetapi hasil penelitian ilmuwan Jerman Wolfgang Beck tahun 1997 mengenai lukisan layang-layang di Gua Patani memunculkan spekulasi lain. Ada salah satu peneliti Jerman yang memang dia meneliti soal gambar orang menerbangkan layang-layang ini. Dan kenapa menghebohkan? Karena dia berkesimpulan bahwa ini budaya bermain layang-layang yang ditemukan di Muna berusia lebih tua daripada budaya menerbangkan layang-layang di Cina. Karena di Cina itu diklaim budaya menerbangkan layang-layang dari 2.400 tahun yang lalu. Nah, di sini diperkirakan lebih dari itu. Iya, Kira-kira sekitar 4.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Kalau memang ini terbukti bahwa ini lukisan purba, bisa dibilang bahwa budaya penerbangan layang-layang di Muna ini lebih tua daripada budaya menerbangkan layang-layang di Cina. Berarti duluan layang-layang di sini daripada. Nah, cuman mungkin membutuhkan penelitian lebih lanjut dari para arkeolog.